Hal ini yang diutarakan oleh kuasa hukum tersangka Mukti Sulaiman, Iswadi Idris, yang ditemui di Pengadilan Negeri Palembang sehabis menggelar audiensi antara pengurus DPD AAI dengan Pengadilan Negeri Palembang. Menurutnya, terkait kasus yang jerat kliennya Mukti Sulaiman di kasus korupsi Masjid Raya Sriwijaya Palembang, pihaknya bakal nuruti proses apa yang bakal ditetapkan oleh pihak penyidik pidana khusus Kejati Sumsel. Sedemikian untuk kasus korupsi ini dewek, Mukti Sulaiman bakal nak buka-bukaan. Tapi hal tersebut harus disiap kedukin strateginya kaget di persidangan. Karena ini masih jero posisi hak dari penyidik untuk meriksa kasus korupsi ini. Kita menghormati proses hukum yang sedang berjalan sekarang dan kita akan melakukan pembelaan terhadap beliau jika kasus ini sudah dilimpahkan ke pengadilan. Kak, sejauh ini proses penyidikan sudah sampai mana Pak untuk pemeriksaan? Kemungkinan ini ya dari penyidik sedang melengkapi data-data, keterangan-keterangan BAP dari para saksi-saksi. Karena perkara yang 4 lainnya saya mendengar di media juga sudah dilimpahkan di pengadilan. Artinya paling tidak penyidik lagi berusaha untuk melengkapi berkas agar bisa dilimpahkan juga ke pengadilan. Di kasus ini apakah Mukti Sulaiman sendiri bakal buka-bukaan Kak? Untuk kasus korupsi masjid nanti Kak? Nanti kami masih mengatur teknik dan strategi dalam pembelaan. Artinya dalam melakukan pembelaan terhadap klien kami punya teknik dan strategi tersendiri. Ya kan? Nanti kita lihat perkembangan perkaranya gimana. Karena sekarang kan kita menghormati penyidik masih melengkapi berkas perkara. Sejauh ini belum ada yang disita Kak? Penyitaan belum ada. Sebelumnya kasus korupsi Masjid Raya Sriwijaya Palembang sudah ada 2 jilid, di mana jilid pertama ada 4 tersangka rombongan Edi Hermanto CS yang posisi berkas nak masuk ke sidang perdana di Pengadilan Tipikor Palembang. Sedangkan untuk jilid 2 masih seputar pemeriksaan saksi, di mana baru 2 tersangka yang ditetapkan, Mukti Sulaiman sama Ahmad Nasuhi atau Ustadz Choi. Juru kasus ini kerugian negara sebesar 130 miliar rupiah. Sri Febriandi, PAL TV.